Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qad ja'ana syahrun 'azim wa syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, fihi awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa, pendengar, dan seluruh santri dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untayan puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita iringi dengan sholawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, di hari pertama di bulan suci Ramadan, saya Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Mujahid SAG MAG selaku Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Provinsi Riau akan mewakafkan sebagian dari ilmu yang diberikan Allah kepada saya untuk berguru dan seluruh umat di Indonesia. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita telah sampai di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Bulan ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Syahrul 'Azim, bulan yang sangat agung, dan juga Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di mana letak keagungan dan keberkahan Ramadan itu? Karena bulan Ramadan itu di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang terkenal dengan Lailatul Qadar. Secara matematis, malam Lailatul Qadar itu merupakan salah satu penyebab panjangnya umur kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun secara hitungan umur kita rata-rata antara 60 sampai 70 tahun, tapi dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka umur kita bertambah lebih kurang 80 tahun setiap tahunnya. Itu sebabnya disebut sebagai bulan agung dan bulan penuh berkah. Nah, untuk mendapatkan keagungan dan keberkahan bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW memberikan petunjuknya.
fihi awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan itu di bagian pertamanya, atau lebih gampangnya 10 hari pertama itu berisi cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tumpahkan segala kasih sayangnya di awal-awal Ramadan ini. Nah, oleh karena itu, dulu ketika belum ada wabah COVID-19, kita bisa lihat secara kasat mata kalau 10 pertama di bulan Ramadan ini, saking sayangnya Allah sama kita, maka seluruh tempat-tempat ibadah, baik musholla, surau, langgar, masjid dan sebagainya, penuh sesak dengan orang yang ingin sujud di hadapan Allah, terutama sholat sunat tarawih. Ibarat orang bermain bola, ini babaknya masih babak penyisihan, ya, pesertanya ramai, semangat, karena masih di awal-awal Ramadan. Orang tadarus Al-Quran juga sangat semangat di awal-awal Ramadan dan lain sebagainya. Wa awsatuhu maghfirah. Di paruh kedua Ramadan, 10 hari kedua Ramadan itu berisi dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat pertandingan ini sudah berada di posisi semifinal. Pesertanya sudah terseleksi. Tidak sebanyak babak penyisihan. Ilustrasinya, kiasnya, perumpamaannya, kalau di awal-awal Ramadan itu ibarat anak kecil suka bermain-main dari pagi sampai petang, tapi ketika sore hari mereka itu diperintahkan mandi oleh kedua orang tuanya. Coba kita lihat orang yang disuruh mandi, rata-rata menangis, menyesal. Karena apa? Suruh membersihkan diri itu gak mudah bagi setiap orang. Selalu ada troubling, selalu ada masalah ketika orang sudah pada masa-masa pembersihan diri. Demikian pula Ramadan. Di paruh kedua itu Allah janjikan ampunan. Tapi banyak orang juga yang tidak mau diampuni dosanya oleh Allah. Tandanya apa? Buktinya di paruh kedua sudah mulai banyak orang-orang yang malas. Masjid mulai kosong. Jamaah tarawih dulu ketika normal, ya mulai, kalau sekarang kosongnya diperintahkan negara, nggak boleh ke masjid. Kalau dulu itu orang tarawih sudah mulai berkurang, tadarusnya sudah mulai hilang, ya, orang sudah mulai sibuk dengan kenormalan dunianya kembali. Wa akhiruhu ithqum minan nar. Pada bagian ketiga, 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu Allah janjikan sebuah tiket jaminan bebas dari neraka. Ini ibarat pertandingan sudah final, sudah face to face, berhadapan-hadapan antara kebenaran dengan kebatilan, berhadapan-hadapan dengan surga dan neraka. Mari kita lihat perilaku orang kalau sudah di akhir Ramadan. Masjid sudah banyak yang kosong lagi, bukan karena virus saja. Dulu ketika awal sudah banyak yang kosong masjidnya. Para ibu sudah sibuk bikin kue, para bapak sudah sibuk mempercantik rumahnya dengan cat, dengan perhiasan-perhiasan, sehingga apa? Hakikat Ramadan itu tidak mereka dapatkan.
sibuk dengan aksesoris, sibuk dengan pernak-pernik menjelang datangnya Idul Fitri, sehingga antara hakikat Ramadan di mana Allah menjanjikan bebas neraka ini, mereka susah mendapatkannya. Karena apa? Justru di akhir Ramadan ini mereka sibuk dengan urusan-urusan duniawi. Pada Rasulullah SAW memberikan sunnah apabila sudah 10 akhir Ramadan, mulai itu malah gak pulang lagi ke rumah, fungsi ke masjid, i'tikaf. Dan kalau kita sudah melalui tata cara 10 hari pertama dengan keseriusan, 10 hari kedua dengan saringan ketat, dan 10 hari ketiga di bulan Ramadan adalah puncak perjuangan seseorang mengisi bulan agung dan bulan penuh berkah ini. Kalau sudah seperti ini, maka di malam takbir kita itu mendapatkan piala yang namanya Idul Fitri. Eid artinya kembali, Fitri artinya kesucian. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang mampu mengisi dan melewati bulan suci Ramadan ini dengan puasa dan rangkaian ibadah, dengan keimanan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan Idul Fitri, kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuhu. Semua dosanya diampuni dan gambarannya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Semoga tausiah singkat ini bermanfaat untuk seluruh keluarga besar Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, dan tentunya juga memberikan manfaat bagi seluruh pendengar, para santri dimanapun Anda berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.